Pak Menteri dan juga Pak Irjen, izin ini kita kedatangan teman-teman kita yang merupakan warga negara Belanda. Sudah hadir di sini bersama kita Kasmat van Blopu dan ada juga Scipio Janluk atau Indra Jaya Laksana. Serta hadir juga bersama kita Anna Maria Van Valen. Selamat pagi semuanya dan kita juga hari ini akan dibantu oleh translator kita. Mungkin saya akan terlebih dahulu ke Kasmat van Blopu. Ini saya ingin menanyakan Mbak, Anda ingin sekali menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Bukankah paspor Belanda, paspor Eropa lebih kuat? Adakah cerita di balik hal tersebut? Silakan. Boleh dipakai saja Mbak mikrofonnya. Omdat de Europese paspoort is sterker dan de Indonesische paspoort toch? Is er een verhaal achter jouw wens? Ja. Wij zijn alle geboren in Indonesië. En Indonesië is eigenlijk een onderdeel van ons leven. Ondanks we jaren in Nederland hebben gewoond en zijn wij nog steeds heel erg verbonden met het moederland. Wij voelen ons nauw verbonden met de mensen, de cultuur, de gewoontes. En het zou mooi zijn als wij weer erkend worden als Indonesiërs, als Indonesische burgers. Baik, silakan Mbak. Baik, kami semua, kami bertiga lahir di Indonesia. Kami ingin kembali menjadi warga negara Indonesia karena di sini kami merasa nyaman. Kami di sini di antara saudara-saudara setanah air, yaitu di Indonesia. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pengaduan atau pertanyaan dari Kasmat, untuk Indra dan Ana boleh duduk terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai dari Kasmat terlebih dahulu, silahkan untuk menyampaikan pengaduan atau pertanyaannya. Je kan even vertellen over jouw inhoud. Over jouw mening voor de minister. Oh, de vraag? Ja, de vraag. Oké. Nou, er zijn drie vragen in totaal. Ada 3 pertanyaan. De eerste vraag is, wij zijn slachtoffers van illegale adoptie. En zetten ons in voor het herstel van het staatsburgerschap van de Republiek Indonesië. Dat eigenlijk door de adoptie is ontnomen. Tweede vraag. Wij wensen heel graag Indonesisch staatsburger te worden. Omdat wij hier ons thuis en op ons gemak voelen. En we bevinden hier alle binnen rondom onze landgenoten. En ja, dat zijn jullie allemaal, de burgers van Indonesië. En ten tweede verzoeken wij de minister eerbiedig om het Indonesische staatsburgerschap voor ons te herstellen. Dank u wel. Kami adalah korban adopsi ilegal yang sedang memperjuangkan kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah direnggut oleh orang tua angkat kami. Kami ingin sekali untuk kembali menjadi warga negara Indonesia karena di sini kami merasa nyaman berada di antara saudara-saudara setanah air. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Menteri untuk memulihkan kewarganegaraan Indonesia kami. Baik, mungkin agar kami dapat memahami cerita lebih menyeluruh, boleh mungkin sedikit diceritakan pengalaman dari Kasmat sendiri, apa yang terjadi kepada beliau? Is er gebeurd tijdens de adoptie? Oh, oké. Het is onduidelijk
Op een gegeven moment ben ik van mijn biologische moeder verwijderd. Na een maand werd ik in een kinderthuis opgevangen. En na 3 maanden ging ik dus naar Nederland. Echter, de papieren, wat blijkt, die zijn vals. In Nederland is mijn identiteit ook veranderd in een nieuwe naam, zoals eigenlijk identiteit, dus andere religie, andere gewoontes. En het is vastgesteld dat de papieren niet volgens de officiële procedures zijn verlopen. Baik, yang terjadi adalah setiap dokumen adopsi yang sekarang ada dalam bahasa Belanda itu semua berbeda dengan kenyataannya, bisa dibilang sedikit palsu karena apa yang terjadi gitu, kepribadian, lalu juga kebiasaan atau agama dan lain-lainnya yang tercatat dalam dokumen dalam bahasa Belanda itu semuanya berbeda. Demikian. Oke, baik. Mohon izin Pak Menteri, apakah kita akan mendengarkan cerita dari ketiganya terlebih dahulu, baru nanti ditanggapi, ataukah satu persatu Pak Menteri? Langsung aja, tiga-tiganya. Oh baik, baik. Kalau gitu sekarang saya akan memberikan kesempatan. Kasusnya beda kan? Ya, masuk dari pertanyaannya memang sama, tapi mereka bertiga ini memiliki kisah yang berbeda Pak Menteri. Oke, sekalian aja sekalian. Baik, kalau gitu sekarang saya akan persilahkan selanjutnya untuk Scipio Janluk atau Indra Jaya Laksana untuk menyampaikan ceritanya agar kita semua lebih paham apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa semangatnya begitu membara untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. U kunt uw verhaal vertellen over waarom wilt u weer Indonesiër worden? Ja, ik ben geboren in Indonesië en toen ben ik meegenomen door een Nederlandse man naar Nederland. De Indonesische regering heeft geen toestemming gegeven, dus ik mocht het land niet uit. En zoals ik zeg, ik ben hier geboren, mijn voorouders zijn hier. Mijn moeder ligt hier begraven, mijn familie is hier en ik voel mij hier veel fijner in Indonesië dan in Nederland. Dus ik hoop dat de minister mij kan helpen om mijn staatsburgerschap te herstellen. Ya, baik. Seperti yang sebelumnya juga, Mas Indra juga lahir di Indonesia tetapi juga mengalami adopsi ilegal dan berharap dapat segera dipulihkan status kewarganegaraan Indonesianya. Oke, baik. Boleh selanjutnya saya bertanya kepada Ana untuk menyampaikan ceritanya. Apa yang membawa kembali ke Indonesia? What brengt u hier weer naar Indonesië? Ja, ik ben geboren in Bogor. Toen ik 2,5 jaar was, ging mijn moeder werken in Jakarta. Toen heeft ze mij even bij een mevrouw gebracht om voor mij te zorgen. Toen ze mij op wilde halen, was ik al weg. Toen ben ik terechtgekomen in een kindertehuis. Vanuit het kindertehuis ben ik opgehaald naar Nederland gebracht. Ik wilde altijd weten wie mijn familie is. Mijn roots zijn altijd in Indonesië gebleven. En toen ik 12 jaar was, wilde ik terug. Maar dat mocht niet. Ik moest wachten tot ik 18 was. Toen ik 18 was, heb ik mijn biologische familie gevonden. Sindsdien kom ik in Indonesië. En eigenlijk heeft men geprobeerd mij een Nederlander te maken. Maar de roots zijn altijd hier gebleven. En hier kan ik mijzelf terugvinden en zijn wie ik echt ben. Mbak Ana lahir di Bogor dan pada saat berusia 2,5 tahun ketika ibunya sedang bekerja dan ingin menemukan kembali anaknya, Mbak Ana itu tidak ada, Mbak Ana itu hilang. Nah, bisa dikatakan itulah part dari kegiatan adopsi ilegal tersebut atau perdagangan anak itu. Dan Mbak Ana mencoba untuk menemukan kembali akar identitas Indonesianya
terutama pada saat usia 12 tahun. Tetapi pada saat itu masih belum bisa dan harus menunggu sampai 18 tahun. Tetapi perjalanan itu pun tidak mudah. Dan mengapa Mbak Ana ingin kembali ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia? Karena meskipun beliau besar di Belanda, tetapi disinilah di Indonesia lah beliau merasa berada di rumah. Oke, baik. Mungkin saya bisa bertanya, dan saya sudah mendengar sedikit kisahnya, terutama dari Mas Indra. Sudah sampai mana proses yang diusahakan sebenarnya hingga akhirnya hari ini datang ke Gria Pengayoman untuk mengadukan langsung kepada Pak Menteri? Boleh dari ketiganya diceritakan juga sudah sampai mana proses perjuangannya? Boleh Pak Indra dulu silakan atau siapa? En dan tot zover is de voorbereiding met de Indonesische staatsburgerschap. Misschien tot jullie hier komen. Baik, ini dari Kasmat terlebih dahulu ya. Wij zoeken eigenlijk al 10 jaar families in Indonesië voor geadopteerden uit Nederland. Waaronder ook mijn eigen zoektocht. Maar omdat de papieren vals zijn, is het heel moeilijk te achterhalen wie de biologische familie is en waar ze verblijven. Op een gegeven moment hebben we de beslissing gemaakt om terug te keren naar Indonesië en ons in te zetten voor het herstel van onze nationaliteit. En daar zijn we nu ruim een jaar mee bezig met bezoeken van diverse instanties. We hebben eigenlijk alle instanties gehad. Zoals eerst buitenland, eerst onze eigen Indonesische ambassade in Nederland. Daarna zijn we geweest naar buitenlandse zaken in Indonesië. We hebben sociale zaken gehad. We hebben immigratie hebben we gehad. Maar daar kwamen we eigenlijk niet zoveel verder mee, omdat men niet wist onder welk label, zeg maar, wij gehangen konden worden. Want wij zijn geen diaspora. We hebben niet gekozen voor een andere nationaliteit. Dat is ons ontnomen. En wij vallen onder een categorie wat eigenlijk niet bestaat in de wetgeving. Silakan Mbak, ditranslate terlebih dahulu. Sudah sampai mana perjuangannya kalau Kasmat? Baik, untuk Mas Kasmat sendiri, beliau sudah lebih dari 10 tahun mencari, tetapi karena dokumen, seperti tadi sudah dibilang, dokumennya sendiri berisi hal-hal yang salah, maka agak sulit untuk pada awalnya menemukan akar Indonesianya. Dan pada bagian akhir tadi juga Mas Kasmat menegaskan bahwa mereka ini sebetulnya bukan diaspora, karena mereka sendiri mengalami kejadian yang mereka tidak bisa memilih untuk menjadi diaspora. Maka dari itu Mas Kasmat memohon untuk dipulihkan kembali ke warga negara. Apakah Mbak Ana atau Mas Indra ingin menyampaikan, menambahkan, sudah sampai mana perjuangannya? Karena saya dengar Mas Indra ini sudah ke beberapa instansi terkait ya untuk memperjuangkan kewarganegaraan Indonesianya. Oke, mungkin Ana of Indra Kunz. It's overal over de andere instantie. In Nederland zijn we naar KBRI gegaan, omdat we dan als slachtoffers bij elkaar kunnen komen. Maar daarnaast zijn we ook naar het ministerie Sociaal gegaan, omdat we ook hulp willen bij rehabilitatie en ook we hebben psychologische problemen. We zijn ook naar de Kementerian Luar Negeri gegaan.
omdat zij daar te maken hebben, omdat ze ons zien als warga negara asing. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij de Komnas HAM, omdat het gaat om mensenrechten. Maar niet alleen onze rechten zijn geschonden, ook de rechten van onze moeders, van onze vaders, van onze familie zijn geschonden. Baik. Baik, kalau dari Mbak Ana sendiri menambahkan bahwa mereka sudah ke KBRI di Den Haag, lalu juga Kementerian Sosial, lalu juga Kementerian Luar Negeri, dan pada akhirnya ke Komnas HAM. Mengapa mereka mengunjungi instansi-instansi berikut ini? Karena yang pertama ini adalah terkait dengan hak-hak sosial mereka yang sebetulnya dilanggar, terlebih pada saat mereka masih kecil. Lalu juga terkait dengan hak asasi manusia yang tidak hanya bagi mereka dilanggar, tapi juga bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka, dan juga ke Kementerian Luar Negeri. Itu alasannya karena mereka di sini masih dilihat sebagai warga negara asing, bukan warga negara Indonesia meskipun lahir di Indonesia. Demikian. Untuk Mas Indra silahkan, bagaimana perjuangannya hingga hari ini datang ke Gria Pengayoman? Sinds dat ik 10 jaar oud was, wilde ik terug naar Indonesië. Dus, maar ik wist niet hoe, want ik was natuurlijk een kind. Dus voor mij voelde Nederland als een gevangenis. En toen ik terug ging naar Indonesië en ik besloot om hier langer te blijven, omdat ik mijn biologische moeder en vader wou vinden, was het heel moeilijk omdat ik dat op een toeristenvisum moet doen. En dan mag ik 1 maand of 2 maanden hier blijven en dan moet ik weer het land uit. Dat kost heel erg veel geld. Later kon ik langere visa kopen, maar ook dat kost steeds geld. En dat vind ik niet eerlijk, omdat ik en anderen zijn hier illegaal weggehaald. Dus waarom moeten wij steeds blijven betalen alsof wij buitenlanders zijn? Dus daarom, omdat wij naar verschillende instanties zijn geweest en zij ons niet verder kunnen helpen, ben ik hier terechtgekomen en hoop ik dat de minister ons kan bijstaan hierin, omdat het gaat vooral om rechtsherstel. Baik, silakan Mbak. Baik, dari Mas Indra sendiri, beliau sudah dari umur 10 tahun ingin kembali ke Indonesia karena jujur Belanda terasa seperti penjara. Jadi juga karena beberapa halangan tadi seperti dokumen-dokumen yang salah dan sebagainya, itu jadi sulit sekali untuk menemukan sebetulnya di mana sih akar Indonesianya itu, keluarganya. Dan tentu saja memerlukan banyak uang karena ada beberapa dokumen, mengurus dokumen itu yang harus dibayarkan. Lalu juga harus membayarkan mungkin pajak-pajak dan lain sebagainya sebagai warga negara asing. Dan itulah mengapa kembali ditegaskan tadi untuk ingin memulihkan kembali kewarganegaraannya. Saya terharu ya mendengar 3 kisah dari teman-teman Pak Camsat, Casmat, kemudian Indra dan Ana Maria. Jadi ini ada 3 kasus kalau benar ya, yang saya tangkap. Yang pertama telah terjadi adopsi ilegal. Yang kedua ada kasus penculikan anak. Dan yang ketiga adalah kasus human trafficking. Apakah ini benar? Itu yang saya tangkap. Nanti akan kita lihat. Yang jelas ketiga-tiganya itu diangkat ataupun diberangkatkan ke negara Belanda dalam posisi belum bisa bertindak secara hukum. Karena masih kecil, ada yang bayi mungkin, ada yang umur 1 tahun, 2 tahun. Namun demikian, ini pasti akan kita bantu ya, kita akan bantu. Saya ingin tanya dulu kepada 3-tiganya. Sekarang kan semua memegang paspor Belanda kan? Betul Pak Menteri. Iya. Paspor Belanda semua. Iya, paspor Belanda. Paspor Belanda. Betul semua. Pak Menteri. Saya mau tanya, banyak orang dulu yang pingin kabur dari Indonesia.
bercita-cita mendapatkan paspor luar negeri, apalagi Uni Eropa, di mana jaminan sosial hidupnya itu katanya salah satu yang terbaik di dunia. Kalau mendapatkan jaminan sosial yang begitu bagus, apa yang memotivasi Anda bertiga untuk mau menjadi warga negara Indonesia kembali di saat banyak orang yang menginginkan katanya untuk kabur dari Indonesia dan ingin menjadi warga negara lain? Baik, serupa dengan pertanyaan saya tadi di awal, mungkin tadi Pak Kasmas sudah menjawab, boleh diberikan kepada Mas Indra dan juga Mbak Ana kali ini. Mas Indra, silakan. Op de eerste plaats hebben wij niet voor Nederland gekozen. En wij maken nu een duidelijke keuze voor Indonesië. Ten tweede is het, denk ik niet, klopt het niet dat een buitenlands paspoort sterker is dan een Indonesisch paspoort. Alleen als je naar Europa wil gaan is het moeilijk voor Indonesiërs. Maar op dit moment heeft het Indonesische paspoort een hele grote sterkte, omdat wij visavrij naar heel veel landen in deze regio kunnen gaan. En ten derde ligt de toekomst in Zuidoost-Azië en zeker in Indonesië. Dus in Europa zijn steeds minder kansen. Silakan Mbak. Baik, alasannya sendiri karena balik lagi mereka tidak memilih untuk menjadi warga negara Belanda. Dan yang selanjutnya adalah di luar negeri untuk orang-orang Indonesia atau keturunan Indonesia sendiri masih sulit untuk mendapatkan kesempatan. Baik, itu dari Mas Indra, boleh kita dengar dari Mbak Ana Maria? Ja, ik ben weggegaan als een kind van Indonesië. Pas in Nederland hebben ze me Nederlander gemaakt. Voor mij is het puur een papier, een legale zeg maar, formaliteit. Voor mij gaat het om de sociale identiteit. Waar pas ik beter en ik vind mijzelf beter passen in Indonesië. Baik, bagi Mbak Ana sendiri saat menjadi warga negara Belanda itu hanya sebuah dokumen formalitas. Tetapi bagi dia sendiri kewarganegaraan itu adalah sebuah mungkin privilege sosial dan itulah mengapa Mbak Ana ingin kembali ke Indonesia karena merasa lebih aman di sini. Baik, di awal tadi kita sudah menanyakan terima kasih Pak ya. Asmat. Anda semua luar biasa. Kementerian Hukum nanti Dirjen AHU, Direktur Tata Negara untuk bisa memfasilitasi ketiganya setelah lewat proses pemeriksaan lintas kementerian, apakah itu di Badan Intelijen Negara, kemudian juga Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri. Kalau itu nanti rekomendasinya bisa didapatkan, insya Allah nanti kita akan bantu untuk pemulihan ataupun sekarang ini dengan kebijakan penegasan kewarganegaraan. Dengan catatan saya ingin tanya, karena Indonesia tidak menganut asas dui kewarganegaraan, apakah ketiganya kalau disetujui atau kita pulihkan haknya, Anda bersedia bertiga untuk mengembalikan paspor yang Anda pegang saat ini? Silakan Mbak. Willen jullie allemaal de Nederlandse of EU-paspoort teruggeven en dan Indonesische staatsburgerschap krijgen? Ya, tentu saja. Dijawab dengan yakin nampaknya Pak Menteri mereka bersedia. Benar ya, tiga-tiganya nanti akan mengembalikan paspor di negara yang sekarang tercatat menjadi warga negara ya. Nah karena itu Zijn jullie er klaar saya voor? mohon kepada Direktur Tata Negara untuk segera memproses, diteliti dokumennya. Yang kedua, apakah benar kalau ada yang terkait dengan kejadian dugaan adopsi ilegal, kemudian juga penculikan, dan juga human trafficking,
kita pulihkan hak-hak kewarganegaraannya untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Dan begitu Anda nanti diberi status kewarganegaraan Indonesia, satu, saya berharap Anda membantu aparat penegak hukum untuk membongkar skandal human trafficking yang terjadi. Bisa dibantu untuk ditranslate terlebih dahulu ya Pak Menteri ya. Oké. Ja. Silahkan Mbak. Hij beloven jullie dat de ministerie van Justitie jullie helpen om te herstellen van de Indonesische staatsburgerschap. En dan het minister hoopt ook dat later in de toekomst misschien jullie kunnen de rechters helpen om de, ja, wat hebben jullie ervaard te vertellen en ook, ja. Wij willen heel graag adviseren Indonesië om iets terug te doen. Baik, dari ketiganya sangat setuju dan sangat terbuka untuk membantu seperti harapan Bapak Menteri tadi untuk menguak kasus-kasus human trafficking seperti yang mereka alami. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Karena ini kan bukan kemungkinan akan banyak yang terjadi. Jadi bukan hanya 3 ini, ya, bukan hanya 3 ini. Dan yang terakhir saya ingin tanya ke Maria. Anda sudah menemukan orang tua yang Anda cari selama ini? Sepertinya Pak Menteri tanya ke Anna Maria. Ja, Tiga-tiganya, tapi mulai dari ketiga-tiganya. Anna Maria. Apakah sudah menemukan orang yang dicari? toen ik 12 was wilde ik al terug, maar ik moest wachten tot ik 18 was. Toen ik 18 was ben ik teruggegaan, heb ik mijn familie gevonden. En sindsdien helpen we andere mensen en hebben we al van 80 families gevonden. Baik, kalau untuk Mbak Anna Maria sendiri, saat umur 12 tahun itu ingin bertemu tapi belum bisa, harus menunggu sampai 18 tahun. Dan pada saat 18 tahun itulah beliau sudah menemukan orang tuanya. Demikian kalau dari Mbak Sudah Ana. bertemu ya? Sudah ketemu berarti Dengan dengan orang orang tua. tua Kalau Anda? untuk Mbak Ana sudah ketemu. Baik, Iya. Pak selanjutnya. Jasmat? Pak Jasmat? Nee, ik heb mijn ouders, Belum. ik heb mijn ouders nog nooit ontmoet. Iya, Ook untuk Mas niet Kasmat gevonden. belum bertemu. Dengan keluarga yang lain? Dengan keluarga yang lain apakah sudah bertemu? Met andere familie, misschien oom, tante. Oke, karena kesalahan dokumen tadi, maka masih sulit untuk Mas Kasmat menemukan keluarganya. Artinya Pak Jasmat di Opa, sini oma. belum menemukan siapapun. Opa, oma, Opa, Moma, Tidak, Oma, belum bertemu. Belum Pak belum Menteri. bertemu. Ma apa? Kalau bahasa Belanda ibu apa? Mama, mama. Mama, papa tidak. Belum semua. Belum semua Belum. Pak Menteri. Belum. Kalau Indra sama juga. Hallo. Kijken. Die doet het niet. Ik was te laat met mijn moeder. Ik heb mijn moeder te vinden. Zij is al overleden, dus ik ben te laat. En ik ben nog op zoek naar mijn vader. Oke, untuk Mas Indra sedikit terlambat karena saat menemukan ibunya sudah meninggal dunia dan sekarang ini sedang mencari keberadaan ayahnya. Saat ini sedang masih mencari Iya, keberadaan masih ayah. Demikian Pak Menteri. Dari keluarga ibunya sudah tahu, walaupun ibunya sudah meninggal, tapi keturunan ibunya Indra udah tahu. Ja, ik heb mijn moeders familie gevonden en ontmoet. Iya, untuk keluarga ibunya sendiri sudah mengetahui. Dan sudah bertemu dengan Iya, keluarga sudah ibunya. bertemu juga. Sudah bertemu ya? Oke. Terima kasih. Saya senang yang membuat saya yakin bahwa Anda memang punya darah Indonesia. Utamanya Ibu Irma dan Pak Jasmat. Itu muka-mukanya mirip seperti saya juga. Kalau Indra, hidungnya masih agak sedikit beda.
Tapi sekali lagi terima kasih atas pilihan Anda bertiga untuk menjadi warga negara Indonesia kembali. Anda pulang ke rumah besar kita dan insya Allah nanti Kementerian Hukum lewat Pak Dirjen AHU dan juga Direktur Tata Negara. Pak Dul ada ya? Pak Dul? Pak Dul hadir. Hadir Pak Menteri. Hadir Pak. Pak Dul, tolong ya difasilitasi agar sesegera mungkin ketiga-tiganya yang bersangkutan bisa memperoleh entah itu pemulihan ataupun penegasan kewarganegaraan, dan pastikan kalau itu keluar paspor yang bersangkutan itu harus diserahkan kepada kedutaan besar di tempat paspor yang mereka pegang sekarang itu untuk diserahkan. Sekali lagi selamat ya, selamat kepada Indra, Pak Casmat dan Ibu Irma. Kementerian Hukum akan memfasilitasi Anda untuk memperoleh kewarganegaraan Anda setelah mendapatkan clearance dari Badan Intelijen Negara, Komnas HAM, dan beberapa kementerian yang lain. Terima kasih, Mbak Sila. Baik, terima kasih Pak Menteri, luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan dan semangatnya untuk rekan-rekan kita siang hari ini. Ada yang masih ingin disampaikan oleh ketiganya, Mbak? Karena tadi sesuai dengan janji Pak Menteri nanti akan dibantu untuk dipercepat prosesnya sehingga mereka bertiga bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan paspor Indonesia. Mungkin sedikit tambahan dari bertiga bahwa mereka sangat bersyukur dan sangat senang bahwa bisa dibantu untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana Maria, Pak Kasmat dan juga Mas Indra. Terima kasih Mbak, boleh kembali duduk. Ya, demikian Mbak Sila. Siap Pak Menteri. Mbak Sila, saya tanya ke Pak Dul. Pak Dul. Pak Dul. Pak Dul. Siap Bapak. Ini kan bukan proses naturalisasi biasa. Betul Pak. Ini nanti akan menggunakan pasal berapa di Undang-Undang Kewarganegaraan? Boleh berdiri Pak? Untuk Pak Dul, kasus Pak Casmat, Pak Dul bisa Pak Dul, berdiri. izin untuk kasus Pak Casmat karena yang bersangkutan sudah menikah dengan WNI, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naturalisasi berdasarkan perkawinan pasal 19. Tapi untuk keduanya yaitu Pak Indra dan Bu Ana, memang kita harus melibatkan kementerian lembaga karena ini berkaitan dengan kebijakan. Berkaitan dengan penegasan status ini ada dua regulasi yaitu Permenkumham 35 2016 dan Permenkum 5 tahun 2000, Permenkum 6 tahun 2005 yang mana penegasan itu diberikan kepada warga negara yang memang benar-benar tidak memiliki dokumen dan tidak memiliki status. Tapi ketiganya ini sebenarnya memiliki status. Cuma peristiwa yang terjadi pada 1979 dan 80 ini memang masih menggunakan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958. Pada dasarnya ketiga ini memiliki dui kewarganegaraan, tetapi yang bersangkutan ini dipaksa. Jadi memang ada hak bagi mereka pada saat itu menjadi WNI, tetapi pada saat dipaksa untuk menjadi warga negara asingnya, ini pada dasarnya mereka masih belum dewasa. Padahal mereka ini memiliki hak untuk menentukan menjadi WNI atau WNA berdasarkan regulasi exiting. Demikian Bapak, jadi memang benar. Karena ini korban, artinya memang ada pemaksaan, maka benar juga bagi mereka yang sudah menyampaikan laporannya ke Komnas HAM. Namun demikian karena mereka juga merupakan korban adopsi ilegal, kami juga melibatkan Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial ini adalah leading sektor dalam kaitannya pengangkatan anak maupun adopsi dalam hal baik adopsi dalam maupun luar negeri. Demikian Bapak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Dul. Terima kasih. Tolong yang penting diproses ya sesuai dengan mekanisme yang memungkinkan, yang tidak melanggar, dan kita pulihkan sepanjang itu memang memungkinkan menurut ketentuan yang ada.
Sekali lagi kepada Pak Irjen, Mbak Sila, dan teman-teman UP1, pimpinan tinggi Pratama, pimpinan Madya, saya ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa setiap hari Jumat kita selenggarakan Pasti Ada Solusi. Jangan lupa terus sampaikan pengaduan kepada Kementerian Hukum untuk menawarkan layanan publik yang prima dan baik. Pasti. Baik, terima kasih semangat ya Pak Menteri. Luar biasa sekali, kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri masih menyempatkan hadir bersama kami untuk dalam program Pasti Ada Solusi ini menyapa dan menjawab semua aduan dan pertanyaan meskipun di tengah kesibukan beliau di Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir dari acara ini mungkin saya boleh meminta Pak Irjen untuk menyampaikan closing remarks sedikit Pak. Baik, terima kasih Mbak Sela dan para hadirin sekalian, Pak Menteri. Bapak Menteri sudah memberikan keteladanan implementasi daripada nilai-nilai mendasar dari kementerian, itu berakhlak, antara lain akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan yang terpenting adalah berorientasi kepada pelayanan masyarakat seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Tentunya inilah upaya nyata dari Kementerian Hukum untuk memberikan solusi, kemudian mencari penyelesaian daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Semoga untuk episode berikutnya tetap dilanjutkan, dan luar biasa Bapak Menteri di episode pertama, kedua memimpin langsung. Baik, terima kasih Pak Irjen. Pak Menteri, sedikit untuk kembali memberikan closing remarks nih Pak untuk episode 2 hari ini yang sama luar biasanya dengan episode pertama di mana semua aduan diterima dan langsung diarahkan kepada penyelesaian ya Pak. Ya, sekali lagi saya inginkan bahwa karena keyakinan di pelayanan publik itu sekarang sudah sangat baik, tentu saya selalu beranggapan bahwa sekalipun kami punya persepsi terhadap pelayanan publik yang kami sajikan sudah sangat baik, dari masyarakat untuk upaya perbaikan-perbaikan ke depan, baik dari sisi waktu, kemudian kepastian hukumnya, dan juga keamanan, termasuk keamanan datanya itu bisa kita selesaikan. Terus bantu Kementerian Hukum untuk istiqomah, memberi pelayanan terbaik, dan kami siap untuk melayani seluruh warga negara Republik Indonesia untuk Indonesia Jaya. Merdeka! Merdeka! Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Aktas, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irjen dan juga Pak Ditjen, seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini di Gria Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami berharap acara ini dapat menjadi sebuah manfaat dan berkat untuk kita semua, di mana semua pertanyaan tadi mungkin bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk teman-teman kita yang lain. Menutup acara dan program hari ini, saya Sheila Purnama berterima kasih. Saya akan saya tutup dengan pantun. Silakan Pak. Gula tepung gula aren. Cakep. Kementerian Hukum dan kita semua memang keren. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus cinta karena emosi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap. Terima kasih.